Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini min kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa pada sore hari ini. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan susah payah beliau meletakkan iman ke dalam hati sanubari kita sehingga kita mengenal apa itu Islam pada hari ini. Sahabat tauladan yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Asmaul Husna ada namanya Al-Kabir. Allah Maha Besar. Al-Kabir ini kita baca di dalam sholat. Setiap kita takbiratul ihram, ruku, sujud, minimal 7 kali kita membacanya. Yang bacaannya yang pertama adalah Allahu Akbar. Apa itu sebenarnya Allahu Akbar? Bagaimana pemahaman Allahu Akbar itu? Yang ketika kita membacanya di dalam pelaksanaan sholat. Kita tahu Allah telah memberikan di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tahu Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak ada peranak. Tidak ada yang serupa dengan seluruh alam. Jadi yang mana yang dikatakan Allah Maha Besar itu? Apakah kita ketika melaksanakan takbiratul ihram atau ketika rukuk, ketika sujud, kita alih bahasakan Allahu Akbar itu yaitu Allah Maha Besar? Apakah seperti itu pemahaman kita dengan kebesaran Allah? Misalnya kita takbir Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan? Apakah Allah Maha Besar? Besar yang mana? Sebesar masjid? Sebesar gedung yang menjulang tinggi? Kalau begitu, sebesar kota itu sama dengan kita tahu Allah itu tidak sama dengan apa yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi kita berusaha untuk mengagungkan kebesaran Allah itu mungkin sedikit saja dengan apa yang ada pada diri kita saja. Kita mengatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kita mengangkat tangan karena ada kudrat dan iradatnya Allah, makanya tangan kita bisa melihat, bisa diangkat. Dan begitu juga ketika kita ruku. Kenapa kita bisa menahan diri kita? Karena ada sifat Allah, adanya nur ilahi yang ada di dalam diri kita. Kita lihatkan, kita contohkan mata. Mata pada dasarnya tidak bisa melihat. Kenapa dikatakan demikian? Jika ruh atau nur yang dititipkan dalam tubuh kita hilang, maka mata tidak berfungsi lagi. Mata tidak bisa lagi melihat. Jadi mata tidak bisa yang melihat. Dan telinga tidak lagi bisa mendengar. Semua alat panca indera hilang. Kita lihat orang yang telah berpisah ruhnya dengan tubuhnya, maka semua panca indera hilang. Jadi Allahu Akbar itu adalah kebesaran Allah sebesar bumi dan langit. Sebesar Allah seluruh alam. Bukan alam
nyata saja, tapi juga alam gaib. Ada alam rahim, alam ruh, dan alam kubur. Semuanya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat, kita menyatakan dengan perasaan kita, kita menyatakan dengan diri kita bahwa Allah itu besar. Mana Allah itu besar? Kita melihat karena kebesaran Allah. Tanpa kebesaran Allah, diambil aja ruh kita sedikit, mata kita tidak bisa lagi melihat. Itu adalah kebesaran Allah. Bagaimana kita memberikan kepada diri kita kalau Allah itu benar-benar besar. Besar kebesaran Allah itu karena iradah dan yang ada. Kemudian kita lihat lagi. Setelah kita baca lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu surat Al-Fatihah ayat pertama. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya Allah, kebesaran Allah, apapun, siapapun yang ada di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Contoh, kita lihat di sini ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada orang soleh, ada orang yang tidak soleh, ada orang kafir. Semuanya dikasih oleh Allah. Itu kebesaran Allah. Semuanya dikasih. Tidak ada yang tidak dikasih di muka bumi ini. Itu rahmannya Allah. Kenapa? Orang tidak sholat kok bisa kaya? Orang sholat kok hidupnya biasa-biasa saja? Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di bumi ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Allah, kebesaran Allah. Kemudian kemana? Di mana duduknya Rahman? Rahman itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahman untuk seluruhnya, Rahim adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Di mana caranya? Rahman kita sudah dikasih, contoh mata dikasih oleh Allah, kita melihat dengan nurnya Allah. Kemana kita lihatkan mata kita? Ke yang baik-baik. Kemudian diberi mulut, bisa berkata-kata. Apa yang kita katakan? Katakanlah yang berfaedah, yang bisa membuat satu hasanah. Dengar begitu juga, dengarlah kalimat-kalimat hasanah. Mungkin pada sore hari ini sahabat tauladannya berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Kebesaran Allah, Rahman dan Rahimnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.